Siang ada di musola, malam jadi malaikat. Dalam agama begitu, jangan kemudian iri. Jangan nunggu bukadu ngomongin orang ya. Kadang-kadang orang alasannya kalau buat nggak bener nanti tunggu habis lebaran. Begitu. Iya, nggak boleh. Seolah-olah bukanya itu cuma maghrib doang Ya, ya Ustaz. itu namanya pecah kepribadian. Kalau pakai bahasa Pak RW namanya spread personality. Wah. Wah, hebat Pak RW. Jangan ngomong bahasa Inggris sama dia. Dari tampangnya aja kan Rusia bukan Inggris. Minuman. Hasad itu artinya penyakit yang tidak senang kalau ngelihat orang dapat rahmat Allah. Itu Apa hasad. hasrat, namanya. Bang Ustaz? Hasad. Hasad. Hasad itu kalau bahasa kita dengki, iri hati. Kalau bahasa Sundanya sirik. Kalau bahasa syirik yang benar itu kan menyekutukan Tuhan. Bukan itu maksudnya. Iri. Apalagi. Jadi dengki itu penyakit yang tidak senang kalau lihat orang dapat rahmat Allah. Orang beli mobil baru, dia jadi sesek. Orang naik pangkat, dia nggak bisa tidur. Rumah orang digedein, dia jadi sempit. Itu hasad Pengen ngesarain namanya. diri sendiri. Atau mungkin sumbernya Pak Ustadz, si Deno itu selalu dikejar-kejar sama Jangan pemuda. nanti dulu, Yang jangan itu satunya dulu dong. Gitu. Pak RW kan bikin perpustakaan tuh yang di musola. Iya. Tuh ada buku karangan Imam Ghazali namanya Ihya Ulumuddin jilid 3. Kata Imam Ghazali, pendengki dengan setan tidak punya jarak. Itu Masya kalau Allah. Imam Ghazali Jadi pendengki dengan setan nggak punya jarak. jangan nunjuk kemari dong setannya dong. Coba ulangi Pak, ulangi Pak. Jadi antara pendengki dengan setan nggak Ya. punya jarak. Iya, tidak punya jarak. Temennya Ulangi Pak, saya mau Jangan dong Pak RW, jangan dong. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia, pendengki itu setan berbuka manusia. Masya Allah. Kalau manusia sudah pendengki, dia setan mukanya saja manusia. Di Quran tuh, dia kan sering baca ada kalimat hasidin idza hasad. Manusia pendengki kalau anfal dengkinya dia gila sebelum mati. Masya Allah. Astagfirullah. Jadi orang-orang dengki itu perilakunya pasti nggak benar. temennya setan itu ya Pak. Temannya Nah, ya. setan, sama setan seiring sejalan. Benar gitu. Iya. Nggak boleh dengki. Orang Dalam kampung- ajaran Islam kalau ngelihat orang dapat rahmat Allah, kita mesti syukur. Alhamdulillah. Bukan terus dengki. Kayaknya kalau ada orang kaya terus sakit hati gitu Pak, itu udah Nah gini, Bapak sebagai tokoh masyarakat di sini, kenapa waktu pemilihan RW kemarin kita ngumpulin warga selamatan? Iya. Jadi jangan iri orang jadi RW. Kita mesti syukur dan berdoa Jangan supaya iri jadi presiden. jangan. Nah. Kita doakan supaya jabatannya manfaat buat bangsa, buat negara, buat masyarakat. Ustaz kan Aki mau udah tua, mungkin juga nggak lama pengen. Itu posisinya di depan Allah orang-orang yang seperti itu bagaimana? Pahalanya tiap waktu dia dengki, tiap waktu dia hilang. Astagfirullahaladzim. Allah. Mubazir Udah ya, berapa ngapain? hilang pahalanya tuh? Saya belum Pak, saya belum. Tapi kalau ngiri yang baik Tapi bagaimana? tadi kalau itu malah sesuatu yang bagus. Umpamanya Tapi ada tadi orang waktu beramal di banyak, Bapak saya waktu sedang mau ke waktu di musola, ibu-ibu lagi kumpul di situ. Iya. Itu memang ngomong soal denok tadi. Iya betul. Ada kalimat begini dari ibu-ibu, "Shh, jangan ngomongin orang lagi puasa, kalau ngomongin ntar malam habis buka." Itu juga nggak boleh. Itu. Nggak boleh, Nggak Ustaz, ya. boleh. Kalau siang jadi ahli ibadah, malam jadi bidadari. Siang ada di musola, malam jadi malaikat. Dalam agama begitu, jangan kemudian iri. Jangan nunggu bukadu ngomongin orang ya. Bang. Kadang-kadang Iya. orang alasannya kalau buat nggak bener nanti tunggu habis lebaran. Begitu. Iya nggak boleh. Seolah-olah bukanya itu cuma maghrib doang Ya, ya Ustaz. itu namanya pecah kepribadian. Kalau pakai bahasa Pak RW namanya spread personality. Wah. Wah, hebat Pak RW. Jangan ngomong bahasa Inggris sama dia. Dari tampangnya aja kan Rusia bukan Inggris. Minuman kok yang diomongin Pak Ustadz tuh minuman. Pak Ustadz, gimana caranya supaya menghilangkan rasa iri itu di hati kita walaupun ya gini, ya udah nggak iri deh, tapi walaupun ada sedikit itu gimana cara menghilangkannya? Masyarakat mesti didik qanaah, menerima apa yang ada. Qanaah. Iya, Menerima. yang belum dicari, yang ada syukuri. Dan itu tugas humas di Ba- RW kita itu. Bagus sekali tuh omongan Ustadz. Yang belum harus dicari, yang sudah disyukuri, Masya Allah. Tapi jangan nyeleweng ngertiinnya itu. Oh, yang enggak kan kalau Aki makan single parent. Ini biasanya Pak Ustadz, suka ada Iya. tetangga yang mau ikut nanya-nanya. Ya Ki ya, nggak apa-apa ya Ki ya, Pak Ustadz ya. Boleh. Iya. Silakan telepon di 0215320895. Bisa langsung tanya dengan Pak Ustadz. Banyak yang telepon ke rumah Tuh Mi. kan, buktinya kan Pak Ustadz. Oh, iya, Pak Ustadz. alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam, Dengan siapa Pak? dengan Didi Irawan di Jakarta. Silakan langsung dengan Pak Ustadz, Pak Didi. Nanya Pak Ustadz nih Ya, dalam Pak Didi. ya, Iya. seseorang kan mempunyai sifat iri dengki gitu Pak ya. Itu termasuk tingkatan dosa besar atau dosa kecil. Yang kedua, terdapat dalam surat apa iri dengki itu? Gitu. Terima
kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Didi. Kalau kita mau belajar agama tentang dosa besar kecil itu bukan persoalan pokok. Seperti mobil itu yang pokok kan mesinnya. Kalau mobil nggak dicat kita pun nggak berani keluar. Yang dicat tuh sunnah, yang wajib tuh mesinnya. Tapi nggak mungkin kita bicara tentang wajib dan sunnah dalam hal begituan. Jadi hasad tidak ada dosa besar kalau tidak berawal dari dosa kecil. Tidak ada air bah kalau tidak berawal dari air hujan. Jadi hasad itu ujungnya juga dosa besar. Itu makanya Ghazali sampai berbungkus kalimatnya, pendengki itu setan bermuka manusia, kata Imam Ghazali. Jadi pendengki itu adalah setan bermuka manusia. Diapalin sama ya Neng ya. Kalau ini kan Masya Allah, ini istri mantu. Oh iya. Mantu lumayan. Ini juga mukanya, berebut ya, mukanya muka surga. Masya Allah, Amin. alamat surga. Ikut aki kalau ke surga. Kalau iri kebaikan bagaimana Pak Itu Ustadz? sesuatu yang bagus. Contohnya Pak Miing istrinya cantik tuh. Kapan ya saya punya istri cantik seperti Pak Miing Nah, umpama. itu Itu jangan bukan kalau ini, itu. celamitan. Ya, ini umpamanya gitu. Iya. Pertanyaan yang satu lagi tadi. Iya Pak boleh, Ustadz. boleh. Suratnya Buat warga boleh. Enggak, Apa tuh? suratnya tadi katanya iri dengki itu ada surat apa? Di surat Tunas ada itu. Surat An-Nas, Bapak tadi baca yang pendek tuh hasidin idza hasad itu. Itu ayat bab tentang dengki yang paling keras dalam Al-Qur'an itu. Ada warga satu lagi Ya, barangkali ya. assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Rahmat Hasibuan Ya, silakan langsung Pak Rahmat. Pak Rahmat Hasibuan. dari Medan ya. Ya. Oh dari Medan. Silakan Pak. Begini Pak Ustadz, Ya Pak Rahmat. ada tetangga, iri lah sama kita itu. Hmm. Kita kasih tahu tentang irinya itu, ternyata jadi permasalahan. Terus kita tegur, malah jadi perguncingan. Jadi bagi saya Ustaz, bagaimana yang akan saya perbuat? Kalau saya teruskan dosa rasanya. Tegurnya baik-baik Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum Salam Pak warahmatullahi Rahmat. wabarakatuh. Warahmatullahi ya. Udah nanyanya. Ngantuk aku. Ngantuk apa usaha kakek ini? Tugas Jadi nggak enak. tugas Nomor manusia handphone Pak Rahmat. Pak Rahmat, tugas manusia itu menyampaikan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Dalam Islam sesuatu yang baik tidak boleh disampaikan dengan cara-cara yang salah. Kebaikan mesti disampaikan dengan cara-cara yang baik. Bahwa sesudah menyampaikan kebaikan orang tidak suka, itu hak Allah. Namanya tidak dapat hidayah orang yang diajak berbuat baik. Yang penting kita ngasih tahu dulu ya. Tugas kita menyampaikan kebaikan. Sama begini, dalam agama ada daya adalah hadi. Menyampaikan baik itu tugas Nabi dan ulama. Tapi al-hadi yang memberikan hidayah bukan tugas ulama, hak Allah itu. Jadi kalau kita sudah sampaikan kebenaran orang tidak mau tunduk, kita harus kasihan bukan marah. Tandanya orang tadi tidak dapat Dikasih hidayah hidayah. dari Allah. Yang Nah Pak RW yang suka Iya. yang tiap hari pernah marah sama warga itu, Iya, iya. nggak boleh itu. Karena sudah enggak. Nggak boleh. Tapi Artinya- mengingatkan itu aja sudah cukup ya Pak? Iya, ingatkan. Dan itu jihad kita. Sampai kapanpun terus sampai dengan dia ikut kepada kebaikan. Kewajiban mengingatkan sesama muslim sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Kalau misalnya dia kagak nurut, urusan yang di atas. Urusan yang di atas. Begitu. Hmm. Nah, Allah Pak RW juga Subhanahu nggak wa boleh ta'ala. marah-marah. Besok berhenti loh kalau marah-marah. Jangan Pak. Jadi Ustaz, Tapi saya mau apa, sebentar Pak Ustadz? sedikit Iya. saya mau nambah. Ini banyak para pejabat dari kelurahan sampai RW sampai RT suka menyebut yang urusan yang di atas. Dalam agama kurang bagus. Sebut aja itu urusan Allah. Jangan kalau sebut urusan yang di atas kan bisa aja orang lagi betulin gentengnya. Iya. Urusan Allah jelas-jelas Urusan Allah. aja. Ini Jelas-jelas Hansip saya aja. juga begitu kok Pak. Jadi Hansip RW sama Hansip kelurahan itu kayaknya gimana ada iri-irian gitu. Dan tugas kita, Iya, tugas itu kita. yang- Yang paling celaka tuh pemimpin iri. Kalau masyarakat saling iri-irian, pemimpin bisa memperbaiki. Tapi kalau pemimpin dengan pemimpin saling iri, memang susah orang yang Baca memperbaikinya. koran sekarang lagi gontok-gontokan begitu antara yang ini sama yang ini. Bagaimana mau ngurusin rakyat mereka aja mesti diurusin. Padahal itu nggak ada Terus. kaitan sama kepentingan rakyat sama sekali. Persis, Nggak ada. lagi berebut komisi. Komisi aja ada ketuanya. Udah ada ketuanya ntar komisinya berapa persen diributin dari sekarang. Masya Allah. Jadi kesimpulan itu bagaimana Pak Itulah Ustadz? hakim mengundurkan diri. Loh, Kalau hemat saya sih sih, dari mana? masyarakat kita bukan sakit, pemimpinnya juga pada sakit di kita ini. Mesti diinfus Harus, ya. harus bawa ke dokter semua Pak Ustadz ya. Jadi kesimpulannya dari iri nggak boleh itu bagaimana yang tidak? Ya, jadi si harinya begini. Kita di Humas Pak RW harus digalakkan memberikan pelajaran pada masyarakat mesti dukena.
menerima apa yang ada, mencari apa yang belum ada, syukuri yang ada itu. Jadi nggak ada iri-irian. Dan kalau ada orang naik, kita harus dukung sama-sama. Mungkin sebelumnya kita nggak suka sama seseorang, tapi kalau dia sudah menyatakan mau berbuat baik, dalam bahasa Pak Aki itu, kalau orang sudah mau tobat mau bilang apa? Kita mesti dukung sama-sama. Jadi simpelnya begini yang Aki tangkap. Kalau tidak mau jadi setan, jangan iri. Sebab antara setan dengan pendengki itu garisnya tipis. Begitu. Minum dong, tawarin. Iya. Iya.